begini. Akhirnya kita mendapat masukan-masukan dari jamaah, jadilah buku yang dalam tanda petik bukan sempurna, tetapi jadi gitulah gitu. Nah saya kira teman-teman mahasiswa di IAT juga tidak ada salahnya, saudara, perkuliahan ini juga sambil mengabdikan diri di masyarakat. Jangan melihat berapa honor yang didapatkan dari masyarakat, tetapi jadikan masyarakat itu sebagai laboratorium untuk penemuan-penemuan terkait dengan apa yang kita butuhkan untuk pengembangan ke depan. Salah satunya adalah berkaitan dengan Al-Quran ini. Begitu ya. Nah, kita masuk ke kajian kita hari ini akan coba saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar tahsin sebagai prasyarat tahfidz Al-Quran. Ini sebagai pengantar. Ini terutama bagi teman-teman yang dalam tanda petik masih kurang percaya diri bacaan Al-Qurannya. Ya kalau semua sudah kayak Mas Heri ini ya sudah selesai itu mata kuliahnya ya. Ini tapi barangkali ada di antara teman-teman yang masih belum percaya diri baca Qurannya, ya mudah-mudahan kajian hari ini kita bermanfaat ya. Nah, saudara sekalian, kembali ke kaidah. Ada satu kaidah tarbiyah ya. Ini bukan kaidah tafsir, bukan kaidah bahasa Arab, apalagi ini hadis, bukan. Ya ini kaidah dalam ilmu pendidikan atau dalam pembelajaran tepatnya. Dalam kaidah pembelajaran tahfidz Al-Quran ada satu kaidah at-tahsin qabla tahfidz. Ya, at-tahsin qabla tahfidz. Artinya penguasaan tahsin Al-Quran itu harus didahulukan sebelum tahfidz Al-Quran. Nah ini mengacu pada prinsip pembelajaran Al-Quran. Nah, kenapa tahsin Quran itu harus didahulukan? Kembali lagi pada pembahasan sebelumnya, ini supaya sistematis kita menghafal Al-Quran itu efektif dan efisien. Jadi jangan sampai kita menghafal Al-Quran dalam kondisi di mana bacaannya masih acak-acakan, lalu dipaksakan untuk menginput ke memori kita, memori otak kita bacaan-bacaan yang salah, sehingga ketika kita menginput bacaan-bacaan yang salah sama dengan merawat sesuatu yang salah dalam benak kita. Ya, tahfidz itu kan memelihara atau merawat ya. Ya. Ketika kita menginput dalam memori otak kita bacaan yang salah, baik pelafalannya, panjang pendeknya, itu sama dengan merawat bacaan yang salah. Dan suatu saat ketika kita diminta untuk membacakan Al-Quran dengan cara menghafal, apakah dalam imam atau dalam ini, maka yang akan keluar atau brainstorming kita, yang akan keluar dari otak kita adalah bacaan-bacaan yang salah juga. Begitu. Nah, dan ternyata dalam teori kognitif, memperbaiki sesuatu yang sudah melekat dalam hafalan biasanya jauh lebih susah daripada memperbaiki sesuatu yang belum. Ya. Contohnya dulu ketika kita membaca Al-Quran, kebiasaan kita dalam surah An-Nas, mimnya dibaca panjang, lalu itu menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Ya, dagingnya jadi darahnya jadi daging, bahkan jadi tulang belulang gitu, saking melekatnya dalam diri kita dari sejak kecil kan, dengan bacaan mu'alam begitu, malikin nas, ilahin nas. Tapi tidak pernah kita ditunjukkan cara bacaan yang baik dan tidak pernah dikoreksi sejak kecil sampai itu menjadi pengalaman studi kita dari sejak kecil dan melekat dalam dari darah daging kita. Itu ternyata sulit. Hari ini diperbaiki, ingat besok balik lagi gitu. Ya apalagi sudah mama kita belajar ngajinya, wah itu. Sudah mama, sudah kakek-kakek, sudah tua. Hari ini ingat perbaiki, besok balik lagi, besok balik lagi. Nah ini nitip. Jadi kenapa ada kaidah dalam ilmu pendidikan, ilmu pembelajaran Al-Quran itu, at-tahsin qabla tahfidz, supaya apa yang diinput dalam memori kita itu sesuatu yang sudah benar, sudah bagus, dan kita tidak capek lagi memperbaiki apa yang ada dalam benak kita. Begitu maksudnya ya. Nah karena itu juga bagi saudara yang hari ini mau menempuh menghafal Al-Quran,
sejatinya bagaimana kualitas tahsin Qur'annya diperbaiki. Nah, berkaitan dengan tahsin, saudara, ada 3 kaidah penting ini. Ya, mungkin dulu almarhum belum menyampaikan ini, atau bisa jadi sudah ya, tapi Bapak hanya mengingatkan kembali. Ada 3 kaidah sangat penting yang akan menunjang di mana kualitas bacaan kita akan ada di akan tahsin atau ada di level murattal. Ya. Yang pertama adalah ada di mana menguasai kaidah-kaidah bacaan Al-Qur'an. Ya, pertama, kaidah sangat penting. Jadi ada 3 kaidah yang harus dikuasai. Pertama ada kaidah-kaidah sangat penting. Ini menduduki posisi pertama dan harus diutamakan, dipelajari dan dilatih dalam diri kita. Tahapan kedua itu ada kaidah penting namanya. Ya, kaidah penting itu adalah kaidah yang di level kedua, dan yang ketiga ada pelengkap, ya, pelengkap. Nah, apa yang disebut dengan kaidah sangat penting, penting dan pelengkap itu. Nah, ini jadi bahan materi, walaupun tidak bersignifikan terhadap tahfidz, minimal teorinya tahu gitu dan bermanfaat untuk belajar nanti. Pertama ada kaidah sangat penting. Kaidah sangat penting ini adalah kaidah-kaidah ilmu tilawah atau bacaan Al-Qur'an yang akan berdampak pada atau mempengaruhi pada pemaknaan ayat yang dibaca. Ulangi lagi, kaidah sangat penting adalah kaidah-kaidah yang berpengaruh terhadap mura'atul ma'nal ayah. Pernah mendengar istilah mura'atul ma'nal ayah? Ya, dalam tahfidz Al-Qur'an, saudara, ketika MTQ cabang tahfidz Quran atau lomba, ada yang disebut dengan adabut tilawah. Di antaranya ya banyak, atau dalam cabang hafalan Quran itu ada mura'atul ma'nal ayah, mura'atul huruf, mura'atul kalimah, mura'atul ayah. Ada lagi istilah mura'atul ma'nal ayah, itu untuk adab. Jadi sekali lagi, kaidah sangat penting ini adalah kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan, yang mempengaruhi makna ayat. Sehingga kita perlu menguasai kaidah sangat penting ini, li mura'ati ma'nal ayat, untuk menjaga supaya makna ayat itu tidak berubah. Sebab kalau salah, ini berpengaruh kepada pemaknaan itu. Pemaknaan itu maksudnya di kalangan pendengar, bukan makna ya, pemaknaan. Jadi pendengar ketika mendengarkan bacaan dari Anda, kalau Anda salah, itu memungkinkan salah persepsi gitu. Pemaknaan itu begitu. Ya. Maksud kita ngomongnya begini gitu ya. Kamu tadi malam apel ya. Lalu Anda ngomongnya tadi malam kamu apel ya. Orang memahaminya salah gitu. Apa maksudnya apel? Padahal apel kan gitu. Nah, itu namanya pemaknaan, salah pemaknaan. Jadi yang mendengarkan bacaan kita jadi salah makna. Nah, ada kaidah-kaidah yang berpengaruh pada makna itu. Yang perisinya ada 4. Ini tolong diperhatikan bagi yang belajar Al-Quran, pemula terutama ya. Dai kalau sudah kayak Mas Heri dan kawan-kawan yang sudah bisa mah, sudah lewat gitu. Ini yang masih di level 1 ini, level 1, level 2, tahaji mu'alam. Tolong perhatikan, 4 kaidah ini tolong dikuasai, karena ini fatal ini. Ya, pertama adalah aswatul huruf. Ini kaidah yang sangat penting ini. Aswatul huruf. Nah, Bapak menggunakan istilahnya aswatul huruf, tidak makhorijul huruf. Ya, karena kalau kajian makhorijul huruf, itu lebih cenderung kepada pembahasan nama-nama tempat keluarnya huruf. Tapi kalau aswatul huruf, istilahnya lebih menunjukkan pada proses pengeluaran bunyi huruf. Nah, dalam baca Al-Quran, saudara sekalian, yang termasuk fardu ain itu kan adalah menerapkan tajwid, ya, artinya membunyikan prosesnya, bukan pengetahuannya. Kalaupun Bapak yakin bahwa pengarang-pengarang kitab seperti kitab Tuhfatul Atfal, di situ ada pembahasan makhorijul huruf, maksudnya sih ujung-ujungnya supaya pelafalannya bagus gitu. Nah, tetapi kembali lagi bahwa dalam linguistik Arab atau ilmu aswat, fonologi,
istilahnya bukan makhrijul huruf yang Bapak temukan, tetapi aswatul huruf. Jadi bagaimana kita dalam membaca Al-Quran, proses membunyikan huruf-huruf Al-Quran itu fasih, walaupun bisa jadi keluar dari tempatnya. Kok bisa ya, kan gitu pertanyaannya kan? Emang ada nggak huruf-huruf yang keluar dari tempatnya? Bisa. Nah, dalam linguistik, dalam ilmu fonologi sangat mungkin ada. Karena apa? Satu, tidak semua orang sama makhrijul hurufnya itu. Karena begini, bunyi huruf itu banyak faktor. Satu, bisa dipengaruhi oleh organ ucap atau a'dha'un nutqi, organ ucap. Organ ucap si A dengan si B, ukuran lidah, posisi gigi, ya. Itu sangat mempengaruhi. Orang yang giginya rapi, beres, dengan yang giginya ke depan tuh nongol, itu akan punya pengaruh tersendiri bagi apa? Bagi bunyi. Orang yang lidahnya pendek dengan lidahnya panjang, yang lebar dengan yang kecil, itu akan punya tipologi bunyi yang berbeda. Belum lagi nanti a'dha'un nutqi, organ ucap ini juga dipengaruhi oleh apakah di situ ada kecacatan enggak? Baik cacat karena sejak lahir maupun cacat sementara, seperti sedang sakit sariawan. Mas Heri ini pasti bagus sekali baca Qur'annya, kasih aja sedikit ujian oleh Allah. Lidahnya itu ada sariawan. Ya, ada luka di lidahnya, brendel gitu. Udah, ngaji Qur'annya nggak bener itu. Ya, cadel gitu ya. Nah, begitulah dipengaruhi. Nah, jadi kembali lagi saudara sekalian, pertama, sekali lagi, bagaimana aswatul huruf, melafalkan huruf, membunyikan huruf. Ya, jadi yang penting bunyinya keluar sesuai atau fasih dengan apa yang dicantumkan oleh Rasulullah. Nah, untuk menyatakan sesuai dan tidaknya, bagus dan tidaknya, nggak bisa dianggap oleh kita sendiri. Harus ada yang mentashih. Siapa yang mentashih ini? Guru kita yang paham di bidang itu. Karena itu, Bapak menyarankan, biasakan dan budayakan saudara-saudara, terutama yang ngaji Qur'annya masih pemula, coba kali-kali tasmi di depan guru kita. Datang ke guru kita, Pak, saya sudah belajar Al-Quran, tapi masih belum percaya diri, barangkali ada nggak huruf-huruf yang masih salah. Nah, nanti guru kita akan menunjukkan, ayo baca Quran, oh ini kamu dari 28 huruf hijaiyah itu huruf ini yang belum fasih. Huruf ini coba minta dilatih. Setelah lulus dari guru ini, datang lagi ke guru yang lain, terus begitu. Sehingga jadilah bacaan kita yang sempurna. Begitu ya. Nah, sekarang walaupun teknologi mudah, ya sekarang banyak media pembelajaran Al-Quran yang begitu praktis, dari mulai smart hafid, pen digital, Al-Qalam, dan software-software lainnya. Tapi ingat, kecerdasan teknologi hanya bisa mengantarkan Anda cepat, bisa, tapi tidak bisa mengoreksi kelemahan Anda. Nah, begitu. Itu bedanya guru teknologi begitu. Ya. Nah, mungkin untuk cepat sangat membantu. Sebulan bisa baca Al-Quran lancar. Bisa. Tapi kalau soal menjamin kebenaran, teknologi nggak bisa. Coba aja, saudara, ngaji Quran disalah-salahin di depan pen digital. Nggak komen apa-apa itu. Tapi kalau Anda ngaji di depan guru Anda yang hidup, ya, jangankan disalah-salahin, salah sedikit saja, langsung guru Anda komentar, ulangi lagi, nah, coba huruf ini bagaimana cara melafalkan yang bagus. Nah, makanya sekali lagi, guru yang hidup tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi, semahal apapun dan secanggih apapun, begitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, silakan fokus bagi huruf-huruf mana yang harus kita latih. Di dalam Al-Quran ada kelompok huruf-huruf yang sukar, ada kelompok huruf-huruf yang tertukar. Ini tolong diperhatikan ya. Apa huruf-huruf yang sukar itu? Huruf-huruf yang tidak ada padanannya dalam sistem bunyi bahasa kita, bahasa Indonesia. Sistem bunyi di kita itu kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, huruf abjad tuh. Nah, ada huruf-huruf bunyi hijaiyah yang tidak sama dengan huruf abjad.
Contoh, sa, abata, sa itu nggak ada di kita. Sehingga banyak lidah-lidah orang Indonesia ketika melafalkan huruf sa itu agak susah. Karena memang tidak terbiasa. Dalam sehari-hari kita jarang mengucapkan huruf sa dan tidak ada. Ada juga sa, sa, sa. Kalau sa nggak ada. Sya nggak ada dan sebagainya ya. Kemudian kho, fa. Nah, huruf yang sukar itu ada 3. Kho, fa, gho. Itu banyak yang salah. Kho, keumuman kita itu hanya ho, ngoroknya tidak ada. Nah, contoh karakteristik begini itu tolong diperhatikan. Kho, khi, khu, ngoroknya itu ada. Fa di kita nggak ada, adanya pa, pe, ya. Dalam bahasa Arab nggak ada p, adanya fa, f, ya, ef. Nah, maksudnya ke situ. Ada lagi go, gin itu nggak ada di kita, adanya di kita itu g. Kalau g rapat, kalau gin nggak rapat, itu masih ada sedikit celah keluar udara, gitu ya. Nah, di kita makanya sering terjadi kesalahan huruf gin ketika sukun itu memantul, qalqalah. Nah, ini yang salah. Goiril magdu. Nah, itu karena kebiasaan dari kita merapalkan huruf G. Ya. Ada juga yang lebay, ya. Dari G ke H. Contohnya promah. Ya. Kalau promah tulisannya apa? Promaga. G ya ujungnya ya. Coba tulisannya, lihat. Obat, apa itu obat? Apa proma itu? Masya Allah, obat lambung. Nah, obat lambung. Obat lambung itu tulisannya promaga. Ini dibaca oleh kita proma. Ah, itu berlebihan juga sih. Ya, kalau gin itu antara gin dan H. Roma, makanya transliterasi Arab dari gin adalah GH, betul nggak? H itu maksudnya adalah aliran udara tapi sedikit. Nah, di kita gin itu adalah dengan G. Go, gi, mage. Nah, salah itu ya. Nah, itu tolong teliti sekali. Hal yang kecil tapi jangan kita sepelekan. Banyak orang yang jatuh karena sesuatu yang kecil dan terlalu berpikir dan fokus pada sesuatu yang besar. Ya, begitu ya. Kemudian ada lagi huruf-huruf yang sering tertukar dalam pelafalannya. Maksudnya ke sini tapi kedengarannya kok sama gitu ke situ. Misalnya antara hamzah dengan ain tuh. A. Bedakan itu. Ada qori, ya pemula nih. Kadang-kadang ketika dua huruf ini bersanding seperti lafaz a'udzu. Itu kalau nggak aku bacanya au gitu. A'udzu billah, ain dua-duanya. Itu ain. Ada lagi a'udzu billah, itu mah dua-duanya hamzah. Yang benar hamzah ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dilatih begitu hamzah dengan ain. Bedakan. Wa wajadaka wa wajadaka ilan fa'alna. Kalau a'ud mah hamzah dulu baru ain, kalau di adduha mah ain dulu baru hamzah. Yang begitu yang kadang-kadang tertukar. Nah, ini lidah kita belajarlah bersilat lidah. Bagaimana melafalkan setiap huruf itu beda bunyinya karena beda hurufnya gitu ya. Yang kedua adalah ta dengan po. Ta, po. Bedakan. Sifatnya berbeda kok. Nah, kadang-kadang di kita ada, saya dengar imam misalnya baca surah At-Tin. Ini dibacanya ke po. Wattini wassaitun katanya gitu ya. Nah, ini ya, tapi kembali lagi kalau sudah kembali ke masyarakat varian karena memang tingkat pengalaman dan keilmuan juga berbeda. Nah, kita kebetulan ini kan ahlul tafsir, ahlul Quran.
ya, hamilul Quran, bahkan masuk ke hadis ke situ, tentu harus punya kemampuan yang berlebih dari keumuman itu, maksud Bapak gitu ya. Nah, bedakan tak dengan to. Ats bagaimana sifatul huruf infitahnya dapat, ya, kemudian po gitu, pola kan beda gitu. Wantini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bedakan itu, ada ta, ada po. Kemudian ada lagi kelompok ketiga, ini 4 huruf, ta, sa, sya, so. Bedakan itu huruf berdesis. Ta, sa, sya, so. Nah, ini praktek baca surah Al-Qari'ah misalnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pertama sa, dua sya, ketiga ta. Dibaca yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Semuanya itu. Ya, perhatikan itu, beda-beda. Ada sa, ada sya. Sekali lagi, kenapa ini harus diperhatikan? Kembali ke tadi, pelafalan huruf, aswatul huruf, termasuk ini kaidah sangat penting. Kalau salah melafalkan bisa memungkinkan adanya kesalahan dalam pemaknaan. Contoh, wasuyiratil jibalu fakanat saraban inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aban labithina fiha ahqaban la yakufuna fiha bardan wala apa? Wala syaraba. Tuh. Di ayat tadi wasuyiratil jibalu fakanat sa, pakai sa, saroba. Di ayat berikutnya la yadzuquna fiha bardan wala sya. Tuh. Tadi mah saroba, yang kedua mah syaroba. Artinya sama enggak? Ya beda. Kalau saroba keindahan, fata morgana atau pemandangan, kalau syaroba minuman. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan aku jadikan gunung-gunung ini sebagai pemandangan, sebagai keindahan, sebagai fata morgana, sumber keindahan, sumber pemandangan. Lalu Anda bacakan wasuyiratil jibalu fakanat syaraba. Apa artinya? Dan aku jadikan gunung-gunung ini sebagai sumber minuman. Kacau itu. Masa sih gunung dijadikan minuman kan? Gitu. Contoh sederhananya begitu. Alimun, alimun. Azabun alim, azabun alim. Lalu Anda baca azabun alim. Beda itu. Qul huwallahu ahad. Qul. Itu katakan. Kalau Anda baca pakai kaf, kul. Kul huwallahu ahad. Kalau kul katakan, kalau kul makanlah. Kul huwallahu ahad. Makanlah Tuhanmu yang esa. Nah, Tuhan sudah satu-satunya dimakan habis itu. Ya, ini memungkinkan terjadinya pemaknaan. Artinya pemaknaan itu begini. Di kalangan pendengar, loh kok begini ya maksudnya Al-Quran ini? Nah, bisa jadi salah persepsi begitu. Kalau kita salah pelafalan. Karena itu tolong diperhatikan. Pertama adalah aswatul huruf. Kaidah yang sangat penting. Usahakan tidak boleh ini. Ya, huruf-huruf yang sukar ada 3. Huruf yang tertukar ada 8 kelompok. Kelompok pertama hamzah dan ain. Kelompok kedua ta dan to. Kelompok ketiga ta, sa, sya, so. Kelompok keempat ja dan za, jim dengan z. Kelima ha dengan ha. Keenam da dengan za. Ketujuh dot dengan zo. Kedelapan of dengan kaf. Itu huruf-huruf yang sering tertukar. Fokus di situ. Ini pelafalan huruf. Ya. Nah, yang kedua
semua materi ada di sini ya. Untuk pengantar materi ini hari ini ada di buku Bapak, di sini ada. Barangkali nanti saudara untuk mengajar ini penting ya, karena memang kita harus memprioritaskan yang penting, memprioritaskan yang sangat penting di atas yang penting, dan penting di atas pelengkap. Ini penting ya. Yang kedua, yang termasuk kaidah sangat penting adalah tasydid. Ya. Sebagian tasydid, nah Bapak katakan sebagian karena tidak semua tasydid berpengaruh ke makna. Seperti wadduha dengan wa, duha itu enggak berpengaruh ke makna. Tetapi ada sebagian tasydid yang berpengaruh ke makna. Karena itulah tasydid dijadikan kaidah yang sangat penting. Kalau salah tasydid, salah makna. Contoh, kalimat kafir dengan kafir. Kafir, kafir. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kalau kafir artinya bersihkan, kalau kafir artinya ikrar. Ingkar. Falahun, falah, beda. Ketika adzan, muadzin bilang hayya 'alal falahu. Hayya 'alal falah. Mari mengajak kepada kemenangan. Tapi kalau Anda pakai tasydid, hayya 'alal falahu artinya petani. Hayya 'alal falah. Suaranya bagus, keras, lantang, indah. Kan tasydidnya salah. Insya Allah semua jamaah datang ke masjid untuk marahin muadzin itu. Jadi petani, Pak. Iya, ayo jadi petani semuanya. Kata petani, ya sudahlah, saya lagi nyangkul, kan itu bukan nyuruh sholat, nyuruh jadi petani. Jadi saya tetap aja nyangkul, nggak sudah perlu sholat katanya. Saya yang sholat aja diajak jadi petani. Ya ini contoh ya, contoh bahwa tasydid berpengaruh. Ya, kadzabun dengan kadzab, kadzab dalam Al-Qur'an itu ada kadzabun. Beda itu. Lil mubalaghah. Kadzab itu mubalaghah. Dulu dibahas. Ada tasydid. Nah, kesimpulannya bahwa tasydid ini penting. Ina. Beda kan? Kala, beda. Ama, beda. Coba perhatikan. Kenapa kok ada bacaan yang ditahan? Karena ada tasydid. Bismillah itu karena ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu karena ada tasydid. Kalau nggak ada tasydid, lafaz Allahnya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillah, tapi karena ada tasydid, Bismillah gitu. Alhamdulillahi Rabbi. Kalau nggak tasydid, Robbi. Kalau nggak ada tasydid, Robbil alamin. Karena ada tasydid, Rabbi. Jadi ditahan dulu 2 ketukan, baru dibunyikan Rabbi. Inna kalla waddu alladhi yukadzibu. Nah, setiap ada huruf bertasydid itu ditahan, tidak tergesa-gesa membunyikan huruf bertasydid itu. Jadi ulangi lagi, setiap ada huruf bertasydid itu ditahan sebelumnya, tidak tergesa-gesa masuk kepada huruf yang bertasydid ya. Ya ini mohon maaf ya, sekali lagi ini Bapak jelaskan terutama bagi yang pemula ya. Kalau yang sudah lewat bersabar. Tapi ingat ya, nanti Mas Heri dan kawan-kawan, ini penting begini tuh untuk ngajar. Ini pengalaman punten ya, sekedar sharing pengalaman Bapak dulu. Karena kita ini orang pesantren, merasa diri bahwa kitab-kitab itu sudah dilahap hafalannya di kepala kita ya. Dari mulai Hidayatul Mustafid, Tufatul Atfal sampai Jazariyah, wah kitab-kitab tajwid. Lalu kita ngajar di masyarakat. Ini cerita Bapak ini masih ingat itu, dan sekarang saksinya masih ada itu, dosen Bapak. Ketika Bapak jadi ketua UPTQ UIN Bandung, dulu itu Bapak ketua UPTQ, ketua umum sempat.
Lalu Bapak dikontrak selama Ramadan untuk ngajar di Unpad. Ya, judulnya kaderisasi imam. Ya, pesertanya dosen-dosen Unpad. Ini cerita menarik gini. Ya, kepintaran yang membawa kekonyolan gitu. Jadi kalau ada sinetronnya ya menarik gini ya. Jadi kepintaran yang membawa kesengsaraan. Jadi karena pikiran kita sebagai guru, sebagai pengajar itu adalah ke kampus. Ada kita oh iya udah. Ya sebentar ya. Jadi ya hati-hati di jalannya Mas. Kembali lagi ini contoh-contoh menarik ya. Jadi karena pikiran kita kalau ngajar anak-anak kan biasalah pikiran kita nggak banyak beban ya. Ini ngajarin dosen dan kita masih mahasiswa semester 7 apa semester berapa dulu ya, lupa lagi. Kita dikontrak selama Ramadan untuk kursus kaderisasi imam para dosen Unpad dan difasilitasi oleh guru Bapak di UIN Bandung ya. Mungkin karena melihat Bapak ketua UPTQ padahal ngaji Qurannya nggak bagus banget. Cuman begitu aja punya pikiran, wah saya kan dulu dari pesantren Quran, ini sudah hafal kitab ini, kitab itu. Pokoknya dalam bahasa Sundanya begini, arek diketrukeun sagara ilmu anu geus kaluar didapatkan ti guru-guru teh gitu ya. Saya akan keluarkan semua jurus dan ilmu yang didapatkan dari guru-guru Al-Quran di beberapa pesantren dulu di Garut, di Limbangan, di Al-Falah kan gitu ya. Ini menarik nih. Singkat kata ketika pertemuan pertama, kedua, ketiga itu dari asar sampai jam 5 itu pesertanya dosen. Wah, bait-baitnya dikeluarkan, kitab jajariahnya, ingin ketahuan bahwa kita ini keren gitu ya. Di hadapan dosen. Karena pikiran kita pesertanya adalah dosen gitu. Sehingga kita ini, apa yang terjadi? Kontrak kita sampai tanggal 22 Ramadan. Ternyata sebelum nuzulul Quran sudah dihentikan. Bayangkan coba. Ya. Baru seminggu sih masih semangat dosen itu. Pertemuan berikutnya kenapa mundur satu. Akhirnya apa yang terjadi? Dosen Bapak yang membawa Bapak yang mengorbitkan di situ itu bilang begini. Akang katanya mohon maaf cina ini ada banyak keluhan cina dari peserta. Itu kajiannya jangan rumit-rumit begitu katanya. Ya apalagi katanya sudah baca syair-syair begitu nggak ngerti katanya. Mereka pengennya yang praktis bagaimana jadi imam. Oh gitu ya, kata saya. Yang maklum namanya juga mahasiswa belum kepikiran metodologi pengajaran ya waktu itu. Akhirnya apa kesimpulannya? DKM minta sepertinya kegiatan tidak bisa dilanjutkan sampai nuzulul Quran saja karena ya intinya bahwa tidak sesuai harapan lah gitu. Akhirnya kontrak selesai 14 ya. Kemudian malam 15 ya ada nuzulul Quran. Pada saat itu kalau nggak salah 15 ya karena tidak pada waktunya. Lalu langsung penutupan program kaderisasi imam. Coba disitulah Bapak balik ke pesantren ya malam-malam ya karena habis buka bersama pulang malam di pesantren itu nggak bisa tidur itu mikir merasakan diri menjadi orang yang salah apa salah kaprah. Nah disitulah berpikir Bapak oh iya ya ternyata keilmuan kita kadang-kadang tidak bisa diterima dan pengalaman itulah yang banyak bahwa Bapak tuliskan pengalaman itu di buku ini bahwa keilmuan yang luas kadang-kadang kepintaran kita kadang-kadang tidak bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Nah kita disitulah penting nanti ada mata kuliah metodologi pembelajaran Quran di semester 5 atau 7 ya nggak tahu. Kalau dulu Bapak ngampuh di semester 7 dan Bapak telah nulis bukunya MPK dulu sudah nulis buku. Ya, ini penting, tapi nanti dibahas. Nah, kembali ke yang tadi bahwa kita juga ini tahapan-tahapan kayak tadi mengajarkan huruf-huruf yang tertukar,
yang sukar, mengajarkan tasydid yang praktis. Itu dibutuhkan untuk orang-orang awam yang memang gak suka ke Arab-Araban. Jadi baru dengar Arabnya sudah muter kepalanya itu. Nah yang begitu jangan dikasih kitab kuning ya, kitab hijau, kitab putih yang begitu. Oke. Baik, kembali. Kaidah-kaidah yang sangat penting pertama adalah aswatul huruf. Salah pelafalan, salah makna. Kedua, al-maddu. Yang kedua, at-tasydid. Aswatul huruf al-musyaddadah, huruf bertasydid. Yang ketiga, al-maddu wal qasr. Ketiga adalah panjang pendek. Di dalam Al-Quran misalnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dibaca wala saufa, itu berubah arti. Wala saufa dibaca wala, panjang, berubah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا lanya dipanjangkan. Tapi kalau Anda baca walahum yunsarun, itu juga 100 berbanding terbalik, maknanya salah. Ya. Raji'un ro dipanjangkan, baca pendek salah. Nah, itu berpengaruh kepada makna. Jadi saudara sekalian bahwa panjang pendek ini bisa mempengaruhi kepada makna walaupun tidak semua panjang pendek. Pak, bagaimana kalau alif lam mim itu yang 6 harokat dibaca 2 harokat? Berubah ke makna? Enggak, yang begitu ya. Enggak. Tidak semua. Yang keempat adalah kaidah al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida ini termasuk kaidah yang sangat penting. Salah waqaf ini memungkinkan berubah makna. Nah, bahkan para ulama ada pembahasan khusus dalam tafsir ini. Kayak misalnya Anda baca tafsir apa itu? Lupa lagi itunya. Ketika menafsirkan surah Al-Ma'un, ya, dalam ayat fawailul lil musallin, ayat di atasnya ada lam alif. Kaidah umum dalam bab waqaf, jika ada waqaf lam alif, maksudnya adalah apa? Dilarang berhenti, begitu ya? Oke. Tidak boleh berhenti di tempat itu, tapi ada pengecualian. Illa fi ra'sil ayah, katanya begitu. Pada dasarnya waqaf la itu dilarang berhenti kecuali di ujung ayat. Artinya kalau di ujung ayat pilihan, boleh berhenti, boleh tidak. Tapi apa yang terjadi ketika beberapa tafsir menjelaskan, ya sebenarnya kalau tafsir itu ke makna, tapi kenapa bahas tajwid? Saking pentingnya ke makna, berpengaruh bahwa tajwid berpengaruh ke makna. Ada ulama yang mengharamkan berhenti maktu di situ, apalagi maktu haram hukumnya. Apa maktu itu? Berhenti untuk mengakhiri bacaan. Jadi berkaitan dengan berhenti itu ada 3 istilah. 1, saktah. Saktah juga berhenti. Berkaitan dengan berhenti bacaan itu ada 3, ada saktah, waqaf, maktu. Nah, itu istilah-istilahnya. Saktah, berhenti bacaan Al-Quran sejenak tanpa bernafas, disebut saktah. Temponya lancar, ketika ada saktah berhenti sejenak, ya. Kallabal qana ala qulubihim, berhenti untuk melanjutkan sejenak tanpa menarik nafas. Ada lagi yang kedua, waqaf, berhenti untuk melanjutkan dan ditandai dengan menarik nafas. Ada lagi berhenti tidak untuk melanjutkan dan mengakhiri bacaan, maktu, ditandai dengan shadaqallah. Itu. Jadi ada berhenti tanpa menarik nafas, ada berhenti menarik nafas, ada lagi berhenti
untuk mengakhiri bacaan. Dan ada lagi berhenti dan tidak ngaji-ngaji. Itu kabur itu santrinya. Ya. Dan ada lagi ngaji berhenti tidak bernapas lagi, itu mati namanya. Nah, gitu ya. Nah, ada ulama yang mengharamkan berhenti di situ. Fawailul lil musallin. Enggak boleh, ya. Allahu akbar lagi sholat. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الله أكبر. Haram hukumnya. Ulama wara mengharamkan berhenti di situ. Kenapa? Akan menimbulkan pemaknaan yang keliru katanya. Apa pemaknaan yang keliru? Kata makmumnya, kebetulan makmumnya adalah ngerti bahasa Arab tapi nggak hafal Quran. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kalau begitu besok jangan sholat. Khawatir sholat itu celaka. Nah, itu kan penafsiran yang salah. Nah, padahal maksud ayat itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi yang celaka itu bukan yang sholat saja maksudnya begitu, tetapi yang sholatnya lalai. Ada yang lalai dari sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Coba maksudnya apa? Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Bubar akhirnya sholat. Ini dimarahin. Di situ ada kaidahnya. Lan taqrabus salata wa antum sukara. Nah, kalau di situ bagus gitu ya. Jadi ada kaidah-kaidah yang memang perlu diperhatikan di mana wakaf dan ibtidanya benar, karena itu termasuk kaidah yang mempengaruhi terhadap pemaknaan ayat, sehingga Bapak memasukkan kaidah al-waqf wal ibtida itu ada dalam kelompok sangat penting. Nah, ini kelompok kedua adalah penting. Kalau penting ini artinya tidak berpengaruh ke makna, tapi tetap harus benar gitu. Ya, bukan berarti penting perlu boleh diabaikan, bukan. Mana kaidah-kaidah yang penting itu, yang tidak mempengaruhi makna itu? Ya kaidah-kaidah selain yang tadi. Dalam ilmu tajwid kita mengenal ada ahkamul huruf, ya kan? Ada idgham, ada idhar, iqlab, ikhfa dengan jenis-jenisnya. Itu tidak mempengaruhi ke makna itu. Anda baca misalnya idgham dibaca idhar enggak ngaruh, ikhfa dibaca idhar enggak ngaruh. Ya. May yaqulu may idgham. Lalu Anda baca idhar, man yaqulu. Tetap aja artinya siapa yang ngomong. Mim ba'di iqlab. Anda baca idhar, min ba'di. Sama aja maknanya sesudahnya. Begitu ya. Yang kedua tarkik dan tafkhim, baik dalam ro maupun dalam lafzul jalalah, itu tidak berpengaruh ke mana. Ar-Rahman ditebelkan ro-nya, tetap aja gak ngaruh ke makna. Mau tebal mau tipis ro-nya, getarannya. Ya. Atau lafzul jalalah, bismillah, bismillah. Ya, itu nggak mempengaruhi makna juga. Allah nggak mempengaruhi ke makna. Makanya orang-orang Kristen bilangnya bukan Tuhan Allah, Tuhan apa? Tuhan Allah. Itu maksudnya sama, hanya bedanya kalau kita tafkhim, mereka tarkik gitu aja. Dan di Kristen tidak ada tarkik dan tafkhim. Makanya Allah semua, ya. Bismillah gitu ya. Qul huwalah. Seperti itu. Ya, qul huwallah apa qul huwalah. Ya, jadi secara makna tidak ini ya, tapi tetap bukan berarti walaupun tidak berpengaruh ke makna lantas kita boleh salah dan menganggap itu sepele. Tetap nggak bisa, tetap kita harus perhatikan karena itu penting.
ya. Nah yang ketiga, ulangi lagi, kaidah tahsin itu ada 3 kan tadi ya, sangat penting, sesuatu yang mempengaruhi pemaknaan. Kedua penting, kaidah yang tidak mempengaruhi kepada makna. Yang ketiganya adalah pelengkap. Nah kalau pelengkap mah itu seni, kayak yang Mas Heri tadi lantunkan. Yang termasuk pelengkap dalam bacaan Al-Quran adalah seni. Maksudnya gini, nggak terlalu prinsip, nggak terlalu pokok begitu, hanya menambah keindahan. Pak saya ngaji Qurannya nggak pakai seni, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting tajwidnya benar. Yang disebut dengan fardu ain dalam menerapkan, dalam bacaan Al-Quran itu kan menerapkan tajwid, bukan menerapkan lagu kan. Kalau tajwid wajib ain. Setiap qari, setiap dalil Quran wajib menerapkan kaidah tajwid. Tapi kalau kaidah seni, ya enggak. Ya, kalaupun ada yang mengatakan sampai level sunnah gitu ya. Sunnahnya ya bukan sunnah ini ya. Ya, nambah keindahan pelengkap. Ya, semakin indah bacaan Al-Quran, semakin nambah kehusuan. Hanya itu aja, kebutuhan kita adalah kenikmatan. Ya, sesuatu yang wajar dan boleh. Kenikmatan yang kita cari, keindahan yang kita cari. Karena fitrah, setiap manusia butuh dengan keindahan. Walaupun ada yang bilang, maaf ya, saya mah anti seni. Bohong itu. Giliran pakai baju, pasti cari sesuatu yang match. Bener gak? Dia pakai lepis ke bawahnya, pasti pakai kaos yang matching. Gak mungkin kira-kira pakai lepis ke bawahnya lantas dia mau jalan-jalan kemana gitu ya. Mau jalan-jalan ke gunung, dia pakai jubah gitu. Gak mungkin. Nah dia pertimbangannya logika seni itu, apalagi perempuan. Roknya putih, kerudungnya pasti putih itu. Roknya biru, kerudungnya biru juga gitu. Selalu menyesuaikan, itu keindahan namanya. Dan dalam baca Quran juga sama, seni baca Al-Quran ini masuknya ke dalam kaidah pelengkap. Akan semakin sempurna bacaan Al-Quran kita, semakin indah, manakala dibalut dengan unsur-unsur seni. Ya, nah, sok aja tadi, ya. Ketika Mas Heri membaca Quran, ya tapi kalau dibacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu, indah mana kira-kira? Ya, Anda ketika imam mendengar imamnya begini, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, itu benar tajwidnya ya. Tapi tentu semua jamaah akan mengatakan yang indah dan yang senang, yang dia senangi jadi imam itu adalah ketika imam dia menggunakan seni bacaan Al-Quran, bukan sekedar tajwid. Jadi sekali lagi, kalau kita mau jadi orang yang betul-betul di masyarakatnya digunakan atau kepake lah gitu, ya mau tidak mau harus menjadi orang yang unggul. Ya, Anda baca surah Al-Isra tuh. Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, ay laqad syarabna dzurriyyata Adam ala jamil makhluqah bil ilmi wal aqli wa nutqi, kata tafsirnya. Bahwa keunggulan manusia itu diukur ketika dia memiliki kelebihan dalam 3 hal: ilmu, logika, akal, pikiran, dan komunikasi. Termasuk kemampuan baca Al-Quran ini talenta komunikasi. Ya pastilah itu Mas Heri dan kawan-kawan yang ngaji Qurannya mu'alam, pasti semuanya ingin imamnya Mas Heri gitu. Ya nggak mungkin tiba-tiba Pak saya mah imamnya ingin tahajud, capek sholatnya gitu, mikirin imam maksudnya. Kalau Anda jadi makmum tuh, ada imamnya yang jelek, yang dipikirinnya itu lagi sholat dan mikirin Tuhan, mikirin imam. Bener nggak? Kita lagi sholat berjamaah, kebetulan kitanya orang pinter, orang ngerti, denger imam ngaji Qurannya belepotan, akhirnya mengalihkan pikiran kita dari sholat ke imam gitu. Nggak bener imam ini tuh gimana gitu, sampai mikir di mana ini kuliahnya, apa lulusan IAT bukan gitu ya. Lagi sholat mikirin imam, semestinya sholat itu mikirin Gusti Allah. Karena itulah tolonglah seni ini Bapak minta
walaupun kembali lagi tidak semua orang untuk bisa menjadi musisi yang bagus, tidak semua orang bisa seperti Mas Heri, tetapi minimal murotal insya Allah semua bisa. Nah, karena itulah dalam seni pelajari dua aspek ini, tolong nih. Dalam seni ada dua kaidah yang harus dipelajari. Ya, Mas Heri ya, nanti bagikan rumusnya ke teman-teman. Yang pertama adalah tolong belajar organ ucap kita, latih bagaimana unsur-unsur seni. Seni apa? Seni suara. Dari mulai artikulasi, vokal istilahnya. Kemudian bagaimana suaranya dirawat, jangan kayak Bapak makan seenaknya, akhirnya apa? Ngerebek suaranya, serak, pecah. Dirawatlah hal-hal yang bisa memecahkan suara kita. Ya, nanti tanya kori-kori yang lainnya selain Mas Heri, apa rumusnya supaya suara ini jernih. Ya, tidak ada suara serak ngerebek. Ya, jangan minum makan yang mengandung minyak, katanya mengikat air. Bala-bala, cireng, cita-cita pengen jadi penyanyi dangdut, cita-cita pengen jadi kori dan korea. Makanan konsumsi setiap hari cireng plus saus, tambah bakso minyaknya 1 kilo. Minumnya teh botol sosro yang dingin es, dijamin suaranya nggak akan bagus itu. Ya. Yang suka minum es, bensin, ya. Jadi kurangi ya, terutama ini yang perempuan nih, ya. Yang suka ngebakso. Ya, rawat suaranya. Bagaimana misalnya supaya ini vokalnya, jenis suaranya tidak pecah. Lalu belajar lagi irama. Irama itu naik turunnya nada. Ya. Dulu kita belajar lagi kecil do re mi fa sol la si do begitu. Itu apa itu? Itu belajar teknik melatih irama kita. Ya. Ya. Nah, Bapak sering mengajar di sini di pesantren, walaupun judulnya ngaji Quran, tapi teknik untuk belajar iramanya lagu itu, Gugur Bunga. Betapa hatiku tak akan pilu melawan. Itu untuk melatih irama itu enak, ya. Tapi pakai string ya. Terus anak begitu dalam bahasa Sundannya hari ringan apa itu teh ya, begitu teh. Ya. Sini tuh lagi ada sama Nos. Nah, itu belajar ya, begitu. Nah, irama. Jadi satu, vokal atau artikulasi. Yang kedua, belajar merawat suara supaya tidak serak, tidak pecah gitu ya. Tetap jernih, asli suara Anda. Yang ketiga, belajar irama, naik turun nada supaya halimpu. Apa halimpu itu ya? Bahasa yang mudah dipahaminya apa? Halimpu itu kan bahasa Sunda ya. Jadi gini, kayak tadi Mas Adi, ketika naik turunnya irama itu lembut gitu. Ayyalal itu jadi naik turunnya itu lembut, gelombang longitudinal kan ada orang yang ngaji Quran itu turunnya gelombangnya gelombang transversal, jadi ada sudut-sudut kayak begitu tuh nggak enak itu turun nadanya gitu ya. Nah, ada kalanya di mana jurusan IAIT juga belajar irama begitu ya, nggak dosa kok. Soal nanti jadi artis dangdut atau jadi kori dan korea itu urusan nanti, minimal proses dulu. Dalam proses yang baik tidak akan mencederai proses hidup Anda. Proses yang baik selalu akan menghadiahkan kebaikan. Dan Anda jangan dulu berharap menjadi kori dan penyanyi dangdut kalau tidak pernah menempuh proses seperti ini. Ya. Nah, kenapa katakan penyanyi dangdut dengan kori itu sama?
ya potensinya sama. Karena bekal menjadi pendangdut dengan Kori itu sama gitu ya. Dan kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau Kori A disuruh dangdut itu lebih cepat ya, lebih cepat bisanya daripada yang dangdut disuruh Kori gitu. Gitu ya. Karena apa, unsur-unsurnya sama. Nah, kemudian ada lagi vibrasi. Nah, vibrasi, belajar vibrasi. Ya. Vibrasi juga penting itu. Gitu. Kayak bunyi ambulan vibrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada vibrasi. Ayat-ayatnya, karakternya seperti apa, itu disesuaikan dengan lagu. Nah, kesimpulannya, kalau saudara sudah menguasai yang ini, ya, tajwidnya bagus, seninya bagus, pasti kualitas kita, bacaan kita minimal murotal bakal bisa. Apalagi kalau dilatih unsur-unsur seninya, napasnya diolah sampai panjang, teriak-teriak, vibrasi segala macam. Tidak menutup kemungkinan semuanya akan sama seperti Mas Heri di level muja Jawa. Oke, baik, sampai di situ Bapak persilakan selanjutnya untuk forum diskusi. Silakan Anda untuk bertanya dan diskusi jika ada yang perlu dibicarakan. Ya, sebentar ya, Bapak ngambil dulu casan dulu ini. Ya, mangga, silakan. Izin bertanya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kanat Tuzana dari kelas B. Izin bertanya, perihal tadi yang menguasai kaidah sangat penting dan di antara yang mempengaruhi patokan panjang pendek itu adalah tempo. Tempo. Tempo bacaan yang cepat, tempo bacaan yang sedang dengan yang lambat, termasuk dalam mujawad, itu termasuk tempo yang lambat, itu akan berbeda ukurannya. Contoh, bacaan 2 harokat dalam hadar dengan tartil beda kan? Hadar itu cepat, tempo yang cepat. Contohnya Imam Taraweh gitu, cepat-cepat, itu hadar. Dimana temponya cepat. Ukuran 2 harokat dalam cepat dengan ukuran 2 harokat dalam lambat, itu berbeda. Nah, termasuk dalam mujawad. Mujawad itu kategori yang lambat. Ya. Nah, cuman tetap aja. Artinya gini, ukuran panjang pendek itu berlaku disesuaikan dengan tempo. Nah, kita tidak bijak mengukur panjang pendek dalam mujawad diukur dengan panjang pendek dalam murotal. Ya. Nah, misalnya gini, walaupun memang benar di kalangan Kori juga ada yang semestinya 6 harokat jadi 12 harokat. Misalnya sampai habis tau. Panjang-panjang itu juga itu melebihi batas 6 harokatnya di mujawad. Jadi tetap bahwa kembali lagi ada batasannya. Pertama itu. Jadi Karlina dan kawan-kawan, ukuran panjang pendek itu dilihat dari tempo. Ada yang disebut dengan 2 harokat. Apa 2 harokat itu? Ayo. 2 harokat itu apa artinya? Hukum dasar tajwidnya harus dapat dulu ini. Sudah. Kita mengenal yang lain, ada yang bisa? Yang disebut harokat itu apa? 2 harokat, 6 harokat. Istilah harokat dalam belajar Al-Quran itu apa? Yuk. Ya. ketukan. Nah, harokat itu kan ketukan, gerakan ya. Gerakan
Nah, konon istilah harokat ini bahwa ketika mengaji Al-Quran itu untuk menunjukkan panjang pendek itu pakai ketukan, dan metode ini masih dipakai sekarang. Model ketukan ini pertama dalam metode Al-Baghdadi di Malaysia. Ya, bukan Qaidah Baghdadiyah ya. Kalau Qaidah Baghdadi, nah di Malaysia ada lagi metode belajar Al-Quran namanya Al-Baghdadi. Ya, Al-Baghdadi itu disusun oleh yayasan di Malaysia. Dia untuk mengukur panjang pendeknya itu masih pakai gerakan ketukan. Karena itulah menarik ini. Kalau Anda belajar dengan menggunakan metode Baghdadi, di sana tiap anak itu selain mendapatkan buku juga mendapatkan kayak talenan. Tahu talenan ya? Jadi ada talenan kayu kecil yang ada di kiri kanannya dilobangin dua, lalu pegang stick segini kayak rokok. Kayak rokok. Nah, sambil ngajinya itu sambil diketuk ini. Bismillah. Jadi kalau satu ketuk Bismillah. Nah, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Terak itu sih tukang cuanki kalau ngaji itu ya. Jadi kalau di masjid ada ngaji 40 orang dan 40 orang itu megang kayu kecil itu sambil dibunyikan. Terak sampai kayak tukang cuanki rame. Nah, jadi istilah harokat itu gerakan itu. Nah, tentu gerakan harokat itu dipengaruhi oleh tempo. Jadi tadi pertanyaan Karina, ada bacaan yang panjang di mujawad yang berbeda dengan bacaan panjang di murotal. Nah, itu tidak bisa disamakan ya, karena temponya saja sudah berbeda. Tetapi tetap ada batasannya. Panjang pendek di mujawad ada batasannya. Ketika sudah keluar dari batasan dimanapun itu ya tetap salah gitu. Ketika mujawad Bismillahirrahmanirrahim, alanya di situ terlalu panjang gitu, salah itu tetap. Jadi walaupun panjang antara mujawad dengan murattal itu beda-beda, bahkan ya dipengaruhi oleh tempo, tapi tetap bahwa ukurannya ada gitu ya. Nah, karena itulah bagaimana kita cara menempatkan bacaan panjang pendek itu secara tepat, kembali lagi kepada ketukan tempo itu. Kita sedang ngaji cepat, sedang atau lambat. Ya, konsisten pada tempo. Kata kuncinya itu kalau Bapak. Kalau Anda ingin ngaji Quran panjang pendeknya bagus, konsisten pada tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, kenapa kok agak pendek-pendek begitu ya? Namanya itu kan sedang cepat. Begitu. Jadi ya Karina, bagaimana pertanyaannya cara menempatkan atau menentukan atau mengatur panjang pendek dalam bacaan Al-Quran? Selain kita harus mengetahui di situ berapa ukuran panjangnya, juga kita harus sadar ketika ngaji kita sedang berada di tempo yang mana, jalan cepat, sedang atau lambat. Nah, sesuaikan di situ, ya. Nah, kemudian juga jangan mendahulukan variasi, meninggalkan tajwid. Tadi yang namanya seni, ya. Kemarin sebelum Bapaknya sama Bapak Haji Abdul Walid, tapi sekarang dikarenakan ya tidak ada gitu, jadi sekarang sama Bapak Muhammad. Iya memang dulu ini sih. Soalnya udah gak apa-apa, bagus, subhanallah semuanya pesantren Al-Quran. Oke, gitu aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada? Cukup, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.